Shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi. Kita jumpa lagi di pagi yang indah ini bersama dengan kita semua untuk naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya, penyertaan-Nya, perlindungan-Nya, atas pemeliharaannya sepanjang hari sampai hari ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Nah, mari kita segera awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita naikkan satu pujian, mari menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Tinggikan Dia dalam pujian, sembah, tinggikan Dia. Sekali lagi kita naikkan, mari kita menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau yang Maha Kudus. Karena kasih-Mu yang kekal yang Kau berikan pada kami, senantiasa kami nikmati dari hari ke hari. Hingga saat ini Tuhan kami boleh datang menghadap hadirat Engkau yang Maha Kudus. Dan sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berikan hati yang sukacita pada kami, supaya kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan sukacita Yesus. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dan kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kesudahan. Dan biarlah Tuhan, semua yang berusaha untuk menggagalkan pekerjaan-Mu saat ini, bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan, kami tangking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Engkau urapi, Engkau pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah pelayanan kami, ibadah kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Engkau, serta membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Saudara, ada sukacita pada pagi hari ini? Amin, luar biasa. Kita naikkan satu pujian, di mana pujian ini mengatakan bahwa kita senantiasa hidup dalam berkelimpahan bila kita jadi seorang anak raja. Kita nyanyikan pujian ini dan kita menari bagi Tuhan seperti Daud menari untuk Tuhan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan firman Tuhan, dengan pujian. Jiwaku terbuka, biarlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Dan kita buka hati kita. Kiranya firman Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang menyelidiki hati kita masing-masing. Sehingga Tuhan singkapkan, firman Tuhan singkapkan semua yang ada dalam isi hati kita. Dan kita boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dari surga. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan saat ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk membuka hati kami, untuk membuka jiwa kami, untuk menerima firman-Mu yang sebentar akan kami dengar bersama. Layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, layakkan kami untuk memberitakan firman-Mu, layakkan kami untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu. Dan biarlah Tuhan dengan firman-Mu semuanya boleh terungkap apa yang ada dalam hati kami masing-masing. Sehingga dengan demikian kami tahu Tuhan bahwa kami harus berubah, bahwa kami harus menurut akan apa yang Engkau firmankan. Dan sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya pengurapan-Mu ada atas kami Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir, urapi setiap kami yang mendengarnya, sehingga Tuhan firman-Mu boleh sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu bukan dari hati dan pikiran kami sendiri, tetapi semata dari isi hati-Mu yang harus kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat. Amin. Saudara, pujian tadi mengatakan aku anak raja. Siapa yang merasa dirinya anak raja? Sekali lagi saya bertanya, siapa yang merasa dirinya anak raja? Kok tidak ada yang angkat tangan ya? Siapa yang merasa dirinya anak raja? Angkat tangannya ragu-ragu. Ya. Raja mana dulu? Raja mana? Katanya kalau aku anak raja, mestinya ada Raja Singosari, ada Raja Mojopahit. Nah, sekarang saudara punya anak raja, tapi raja mana dulu?
itu yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Dan seperti apa sih dan bagaimana sih hidup sebagai anak raja? Untuk itu kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas, ya. Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Dan sebagai ayat emasnya saya ambil di dalam ayat 28 dan 29. Keseluruhannya nanti bisa baca di rumah sebagai PR. Saya hanya baca ayat emasnya, ayat 28 mulai. Ayat 20. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, perikop ini saya kira sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah sering kali mendengar kisah tentang anak yang hilang. Bahkan hafal, sangat hafal. Ya. Namun sampai sejauh mana pemahaman kita, pengertian kita tentang firman Tuhan yang ini? Nah, diceritakan di dalam kisah ini bahwa ada seorang perempuan mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat yang ke-11 ya. Kemudian ayat 12, si bungsu minta bagian harta warisan. Wah, pasti warisannya banyak. Kan ini orang kaya. Nah, dan ayat 13 dikatakan si bungsu menjual semua warisan yang didapat dan pergi ke negeri yang jauh. Nah, ini adalah gambaran orang yang melarikan diri dari Tuhan. Gambaran dari orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Berarti gambaran dari orang yang telah undur dari iman. Undur dari iman, apa artinya? Undur dari iman artinya yaitu apa? Undur dari iman, yaitu berpisah dari kasih Allah, berpisah dari persekutuan dengan Allah, berpisah dari kasih Allah, berpisah dari kuasa Allah. Ini ya, orang yang melarikan diri, yang menjauhkan diri dari Tuhan, itu artinya berpisah. Pemisahan ini sangat menyakitkan tentunya. Mengapa kok sampai terjadi pemisahan yang begitu menyakitkan? Pasti ada alasannya, pasti ada penyebabnya. Apa itu? Yaitu hanya karena mengikuti kepentingan diri sendiri. Hanya untuk kepentingan kebutuhan faktor ekonomi, kedudukan, jabatan. Kemudian apa lagi? Mungkin kesehatan. Nggak sembuh-sembuh, sudah berdoa sekian lama, bertahun-tahun, nggak sembuh-sembuh, bosan. Akhirnya lari dari Tuhan. Atau mungkin juga karena percintaan. Hanya karena ingin mendapatkan cinta seseorang, rela meninggalkan Tuhan. Kan ayat-ayat yang ke berapa ini ya? Ayat yang ke-30. Kok 30? Sebentar. Iya, ayat 30. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Ini hanya mengikuti kepuasan.
rancangan dosa, mengikuti hawa nafsu, hanya ingin hiburan-hiburan, kepuasan-kepuasan lainnya yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya hanya semu. Banyak terjadi yang sekarang ini, apalagi situasi sekarang ini. COVID semakin meningkat, banyak cara dilakukan, ya. Mendengar sana, mendengar sini, ya. Dan sayang sekali, si bungsu ini lari dari bapaknya. Ayat 13b. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Memboroskan itu artinya menghambur-hamburkan. Sama saja dengan menyia-nyiakan. Memboroskan itu artinya menyia-nyiakan. Berkat yang diterima yang begitu banyak hanya dipakai untuk foya-foya. Hanya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya itu untuk kepuasan, untuk menyenangkan diri sendiri. Misalnya, ada contoh ya, banyak contoh di sekitar kita. Mencuri motor, kemudian dijual, dapat uang kan? Nah, hanya dipakai untuk nyabu, untuk ngesek, main judi, main perempuan. Nah ini gambaran orang yang sudah jauh dari Tuhan, orang yang sudah lari dari Tuhan. Gak akan ada puasnya berapapun yang ia terima. Selalu dihambur-hamburkan, dibuang begitu saja. Demikian juga anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang menyia-nyiakan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sayang, seribu kali sayang. Sebab itu saya menyimpang sedikit ya. Sebab itu saya ingatkan kepada pelayan-pelayan Tuhan di Kaliboto dan di Sastro di Koro, Lumajang. Jangan sampai alat-alat musik di gereja itu keluar dari gereja hanya digunakan untuk main, untuk cangkruan. Saya sangat-sangat tidak setuju dan sangat melarang. Hanya untuk cangkruan, untuk bersenang-senang, untuk kepentingan diri sendiri. Waduh. Justru kita itu harus merawat dengan baik apa yang sudah diberikan kepada gerejanya. Alat musik itu berkat Tuhan. Organ berkat. Gereja tidak keluar uang. Gitar juga berkat. Apalagi? Drum juga berkat. Apalagi? Ampli. Semua alat-alat musik di gereja itu semua adalah berkat dari Tuhan yang kita terima, yang harus kita rawat, yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelihara. Jangan disia-siakan. Halo pelayan-pelayan Tuhan di Kaliboto, mendengarkah saudara? Mendengarkan? Sampai sejauh mana saudara memperhatikan alat-alat musik? Sekian lama nggak dipakai. Tahu-tahu kami ke sana. Pulang dengan membawa alat musik yang rusak. Ini sama saja menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan saja menyakitkan hati Tuhan, tetapi sudah membuat kecewa orang-orang yang memberi berkat. Perhatikan saudara,
dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jangan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmati. Loh, jangan dikira kalau kita itu dapat berkat banyak, kita dapat menikmati dengan senang. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat menikmati berkat Tuhan. Itu perlu. Kalau Tuhan tidak memberikan kuasa untuk menikmati berkat, ya sudah, musnah begitu saja. Semuanya sia-sia. Nah, ini kesia-siaan dan penderitaan yang pahit pastinya. Ya. Sampai sejauh mana kita memanfaatkan berkat Tuhan? Atau sampai sejauh mana kita menyia-nyiakan berkat Tuhan? Hanya saudara yang bisa jawab. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang, ya, siapa? Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, itu pun juga karunia Allah. Perhatikan saudara. Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana kita mampu menikmati berkat-berkat Allah? Bagaimana kita mampu menikmati karunia Allah? Bagaimana kita mampu menikmati talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Ada satu rahasia yang perlu kita peroleh. Satu rahasia yang harus kita kejar dan harus kita dapatkan untuk kita dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan pada kita. Apa? Yaitu harus menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Komunikasi ini dengan Tuhan ini harus bersambung terus. Tanpa berkomunikasi dengan Tuhan, tanpa berhubungan dengan Tuhan, bisa saja iman itu kandas. Bisa saja talenta itu akhirnya hilang. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang sulit ini, hidup benar di hadapan Tuhan. Apalagi zaman sekarang. Bisa enggak kita hidup benar di hadapan Tuhan? Hal inilah yang menyebabkan kita tidak dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, karunia-karunia Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa? Sebab kita jauh dari Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 65, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada hidup yang benar, berarti ada hidup yang salah. Hidup yang benar artinya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau hidup yang tidak benar artinya hidup yang salah, berarti hidup yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bagaimana hidup yang salah itu? Yaitu kita bisa melihat hidup yang salah itu gaya hidup yang salah, pola pikir yang salah, cara pandang yang salah. Nah, ini termasuk pola hidup yang salah. Tentu saja
saja semuanya itu berawal dari mana? Dari iman yang salah. Kalau imannya salah, pola pikirnya salah, pasti cara pandangnya juga salah. Kalau ini sudah salah, pasti akan mempengaruhi gaya hidup. Gaya hidupnya salah. Ada seorang, ini kisah nyata ya, tapi saya tidak perlu cerita lengkap. Ada seorang bernama Mariano. Ini adalah seorang pewaris perusahaan tekstil kaya di Amerika. Ia mempunyai apartemen dengan seluas 4.000 apa namanya ya? 4.000 hektar atau apa itu namanya? Ya, kaya sekali. Ini perempuan ini. Dia pewaris satu-satunya. Kemudian dia menikah, terus akhirnya setelah menikah kakeknya meninggal, ibunya menjual semua aset perusahaan. Semua dijual. Dan warisan yang diperoleh akhirnya dibagi dengan adiknya. Setelah dibagi dengan adiknya, pembagian ini dihambur-hamburkan, berfoya-foya, bersenang-senang si perempuan ini. Padahal sudah punya suami. Foya-foya, bersenang-senang, lupa segalanya, pokoknya semuanya itu hasil dari warisan. Setelah ada resesi apa namanya? Resesi yang terjadi di Amerika waktu itu. Singkat cerita, akhirnya dia itu ditinggal oleh suaminya dan menikah lagi dengan pria lain dan tinggal di rumah kecil rumahnya. Kena resesi, diusir dari rumah itu dan tidur di taman. Tamannya itu di depan apartemen yang miliknya dia yang dulu. Ngenes enggak? Ngenes. Tadinya anaknya orang kaya sampai tidur di taman, jadi gelandangan. Dia mengalami depresi yang cukup berat. Nah, inilah yang saya utarakan ini adalah gaya hidup yang salah. Menyia-nyiakan harta warisannya yang begitu banyak. Tidak menghargai. Nah, dengan perbuatan demikian itu pasti saya jamin pasti akan menghancurkan hidupnya sendiri. Ini kan saya nyata. Dan banyak kisah-kisah semacam ini yang ada di sekitar kita. Selagi uangnya banyak, hartanya banyak, wah hidup foya-foya kesana kemari. Setelah kena COVID, setelah terjadi corona ini, sejak corona ini, pandemi ini, semuanya habis, semuanya dijual, punya mobil 4 dijual satu-satu. Apa artinya? Kalau kita tidak diberi kuasa untuk menikmati berkat yang Tuhan beri, semuanya nol, sia-sia. Kita kembali ke firman Tuhan, ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dan apa? Ia pun mulai melarat. Nah, ini firman Tuhan yang berbicara. Ini pasti berarti hidupnya hancur. Hancur karena ulahnya
kehidupannya sendiri hancur karena tidak menghargai berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Dan ayat 16, ia mengisi perutnya dengan ampas makanan babi. Satu penderitaan yang sangat-sangat menyedihkan. Ingat, ketika kita jauh dari Tuhan, hidup dalam penderitaan, biasanya orang baru sadar akan keadaannya. Ya, kita lihat ayatnya yang ke-17. Barulah ia, ayat 17 ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Nah ini ya, setelah semuanya habis baru menyadari, baru sadar. Baru sadar kalau dulunya hidup sebagai budak dosa. Baru sadar kalau tadinya itu hanya melampiaskan kepuasan-kepuasan yang jasmani. Ingin dipulihkan? Ya harus kembali kepada Bapa. Ya. Harus kembali dengan rendah hati. Ayat yang ke-17 sampai ayat 20a ya, saya baca ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Merendahkan diri, ini sikap ya. Sikap untuk dipulihkan, yaitu sikap untuk bisa kembali kepada Bapa, yaitu dengan merendahkan diri. Ini pengakuan sebagai anak bungsu. Merendahkan diri, mengaku dosa. Pengakuan dosa ini penting. Harus mengaku dosa, mengaku semua yang diperbuatnya, mengaku semua yang membuat orang tuanya itu sakit, yang membuat orang tuanya itu marah. Jadi datang dengan segala kerendahan hati, mengaku dosa, dan apa dikatakan di sini, bersedia untuk melakukan kehendak Bapa. Siap untuk melakukan apapun yang Bapa kehendaki. Ayat 20d. Dari jauh ayahnya melihat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini adalah gambaran kasih Allah kepada anak-anaknya yang ingin kembali kepadanya. 21, pengakuan anak pada bapaknya. 22 sampai dengan 27, pesta untuk menyambut kembalinya anak yang sudah hilang. Nah, kita sekarang menginjak ke poin yang penting. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu. Nah, ini adalah gambaran orang yang kelihatannya melayani, kelihatannya mentaati perintah Allah, tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Sebenarnya hatinya terpisah dari Allah. Sebenarnya hatinya terpisah dari persekutuan dari Allah. Sebenarnya hatinya terpisah dari hubungan dengan Allah. Pura-pura sok suci, sok taat, sok nurut, sok tunduk. Aduh, apalagi? Begitu kena masalah kecil, begitu kecentok masalah kecil, orek. Katanya Pak Tri minggu kemarin, dak gerejo-gerejoan. Nah ini iman yang salah. Iman yang salah.
ayat yang ke-28 saya. Maralah anak sulung itu ini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bertahun-tahun melayani, tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi Bapa tidak pernah memberi seekor anak kambing untuk bersukacita. Nah, ini pengakuan dari si sulung, ya, pengakuan dari si sulung. Berarti apa? Berarti anak sulung ini mempunyai pola pikir, cara pandang yang apa? Yang salah. Yang salah. Dia melayani ada motivasi tertentu. Bertahun-tahun melayani. Dia merasa belum pernah mendapatkan apa yang diharapkan dari orang tuanya. Bertahun-tahun melayani, belum pernah merasakan mendapatkan apa yang dia inginkan. Berarti apa? Berarti pelayanannya tidak tulus. Ya. Berarti pelayanannya tidak tulus, ada motivasi tertentu. Ya. Coba baca di dalam 1 Timotius 1 ayat yang 5. Melayani harus dengan hati dan iman yang tulus. Ya. Melayani dengan hati dan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Iman yang tulus dan ikhlas. Nah itu. Kalau imannya tidak tulus, kalau imannya tidak ikhlas, ya itu tadi. Seperti si sulung tadi. Melayani bertahun-tahun, tidak dapat apa-apa. Melayani bertahun-tahun, tidak merasakan berkat apa-apa. Tetap aja begini. Lain kali Boto bagaimana? Berapa tahun saudara melayani? Adakah peningkatan? Karena memiliki iman yang salah. Memiliki iman yang tidak tulus. Yang tidak ikhlas. Ada motivasi tertentu. Bagaimana ayat yang selanjutnya? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wah, enak sekali. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi seringkali yang ada dalam hati kita apa? Tekmu, tekku. Tekku, ya tekku dewe. Ya, itu. Nah, ya, ini adalah gambaran seorang raja yang kaya. Ia memiliki semua yang dibutuhkan. Bapaknya ini gambaran raja yang kaya dan pastinya memiliki semua yang diperlukan. Semua fasilitas ada. Kenapa si sulung tidak menikmati? Salah siapa kalau begitu? Salah bapaknya apa salah anaknya? Nah, siapa raja di atas segala raja di dunia ini? Yaitu Yesus. Yesus adalah Allah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Kalau kita sebagai anak raja, kita kekurangan. Waduh. Salah siapa? Sekali lagi salah siapa? Semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Kan Allah Yehova Jireh.
apa yang Tuhan mau. Kalau kita benar-benar setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan tidak lari dari Tuhan, artinya tetap mendekatkan diri dengan Tuhan, tetap berkomunikasi, tetap hubungan langsung dengan Tuhan, pasti kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan sudah tersedia. Garis bawahi ini. Kita tinggal ambil. Enak kan? Enak, kita tinggal ambil, tinggal menikmati. Sayang 1000 sayang. Seringkali kita punya iman, punya hati seperti si sulung. Nah ini sayangnya. Sehingga kita tidak dapat merasakan, tidak dapat menikmati semua fasilitas yang sudah tersedia. Salah siapa? Salah dewe. Ya. Salah dewe. Jadi bagaimana sekarang sikap kita dalam menghadapi situasi yang semakin sulit? Virus semakin meningkat, semakin melambung dengan cepat, situasi semakin mengerikan, semakin menakutkan, semakin membuat kita gelisah, dan lain sebagainya. Yaitu kuncinya kita harus benar, hidup benar di hadapan Tuhan, mempunyai iman yang benar, mempunyai iman yang tulus, rendah hati, menurut, taat akan perintah Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, dan mengakui segala dosa-dosa kita. Maka kita dapat menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan. Berkat apa itu? Berkat kekuatan. Nah ini perlu. Iman kita harus kuat dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Kalau iman kita tidak kuat, pasti kita terkecoh dengan suara-suara dari luar. Suara-suara yang menarik kita jauh dari Tuhan. Jadi iman kita harus kuat. Dan itu merupakan berkat. Minta kepada Tuhan berkat kekuatan, berkat kesehatan. Ini penting. Nah sekarang kan banyak orang yang terpapar virus. Berkat pekerjaan, berkat rumah tangga, berkat lain sebagainya. Ada 2 pilihan yang saya sodorkan pada saudara. Pilih warisan apa pilih Yesus? Pak Susilo pilih yang mana? Warisan apa pilih Yesus? Pilih Yesus. Pilih Yesus. Yesus itu kekal. Semua tersedia. Kalau warisan, dia berhamburkan mumut. Sebab itu dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang setuju angkat tangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Amin. Ini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan besertamu. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah hari demi hari kita senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita senantiasa lebih erat ya, hubungan kita dengan Tuhan lebih erat. Sehingga kita makin kuat di dalam Tuhan. Sehingga berkat-berkat itu dapat kita nikmati dengan sukacita yang dari Yesus Kristus sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan sambut firman Tuhan ini
dengan satu pujian dengan sayapmu. Pujian ini karena Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Maka kuatkan jiwaku. Tuhan selalu menantikan di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan berbagi di tanah berdiri ku tak menyerah kau berubah. Segala situasi hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat menanggulangi segala situasi. Firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah Raja kami, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang tahu akan pergumulan kami masing-masing. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga kami boleh menikmati baik-Mu, kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian
Engkau sudah mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lain. Melalui firman-Mu yang indah memberikan pada kami, memberikan arah yang jelas supaya kami ada di jalur Engkau Yesus Kristus. Jangan berbelok kanan kiri. Jangan lengah karena dunia saat ini. Banyak orang terjebak dengan arus dunia dan akhirnya jatuh. Tapi kami bersyukur kalau firman-Mu pada pagi ini memberi kekuatan di jalan yang terbaru datang dari Yesus Kristus untuk tetap selamanya memegang Yesus Kristus dalam kehidupan kami ya Pak. Terima kasih Tuhan, kami siap berdoa bagi jemaat Sola Gratia baik di Kalipoto, Lumajang, dimanapun berada yang saat ini sedang berada di tempat tidur, sakit atau mungkin ada yang terserang virus Omikron. Kami percaya dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mampu melawat mereka yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu yang berkuasa dan mujizat. Mereka akan mengalami kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah diberi hiburan. Yang saat ini punya beban berat dihapus. Asal kita benar-benar mengharap Yesus campur tangan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini berjuang untuk Tuhan memerangi virus ini. Kami tahu virus ini tidak akan berhenti, tapi kami percaya asalkan kami dekat dengan Engkau, virus itu akan berlalu dan kami tidak akan jatuh tergeletak. Kami tetap kuat karena Yesus ada di pihak kami dan darah Yesus itu ada di setiap rumah tangga kami. Semuanya akan diberkati, dilindungi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Tuhan pemerintah kami, Joko Widodo dan Wakil Presiden, para menteri semuanya dari pusat sampai daerah, ABRI dan kepolisian, dari pusat sampai di daerah yang terpencil, berikan hikmat akal budi supaya dapat memimpin negara ini penuh dengan ketenangan dan saling mengasihi kami ya Pak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, Engkaulah harapan kami, satu-satunya belum kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan laki-laki. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus hari ini menyertai saudara sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan di dalam nama Yesus, kata percayakan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita berjumpa minggu depan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.